Halo semuanya, Bapak, Ibu, teman-teman OMK, sampai adik-adik yang paling kecil, selamat datang di obrolan santai kita kali ini. Senang banget rasanya bisa kumpul. Gini, hari ini kita bakal ngobrolin sesuatu yang menurut saya sih benar-benar indah banget dari ajaran gereja kita, yaitu tentang salah satu dari 7 karunia Roh Kudus, karunia roh kekuatan. Coba deh, anggap aja kita lagi duduk melingkar, ngobrol dari hati ke hati tentang gimana sih caranya kita dapat superpower atau kekuatan sejati dari Roh Kudus. Penasaran kan? Yuk kita mulai. Tapi sebelum kita bahas lebih dalam, saya mau tanya nih, dan jujur aja ya, di dalam hati. Pernah nggak sih kalian ngerasa takut banget atau sampai di titik kayak, aduh udah deh nyerah aja, pas lagi ngadepin masalah yang super berat? Buat adik-adik, mungkin pas PR matematikanya susah banget minta ampun. Buat kakak-kakak OMK, tekanan kerjaan yang numpuk. Atau buat bapak, ibu, dan oma-opa, mungkin mikirin masalah kesehatan atau ekonomi keluarga yang lagi seret. Wajar, wajar banget kita ngerasa gitu. Tapi kabar baiknya, kita tuh sebenarnya punya sumber kekuatan yang benar-benar luar biasa. Nah, rahasianya ada di sini nih. Kekuatan sejati kita itu asalnya langsung dari Allah Bapa sendiri. Ini yang sering kita dengar dengan sebutan misteri inkarnasi. Bayangin ya, Allah yang maha kuasa, yang nggak terbatas itu, dia rela loh turun ke dunia, jadi manusia persis kayak kita. Buat apa coba? Ya buat ngingetin kita. Supaya kita sadar kalau kita ini bukan cuma daging dan tulang yang gampang capek atau gampang sakit. Enggak. Kita ini makhluk yang udah dikasih kekuatan rohani langsung dari surga. Jadi kalau kita buka hati buat Tuhan, disitulah kita nemuin keutuhan diri, plus kekuatan yang ibaratnya tuh baterainya nggak bakal pernah habis. Biar lebih gampang ngebayanginnya, coba deh kalian bayangin sebuah pohon. Pohon yang gede banget, rimbun, dan batangnya super kokoh. Nah, pohon kekuatan rohani kita ini ternyata butuh 3 pupuk ajaib biar bisa tumbuh subur. Apa aja tuh? Pertama, iman. Ini ibarat akar yang kuat sekaligus bentengnya. Kedua, harapan. Ini yang jadi kompas atau petunjuk arah supaya pohonnya tumbuh lurus terus ke atas, nyari cahaya. Dan yang ketiga, kasih. Kasih ini ibarat aliran getah kehidupan yang ngalir di dalam pohonnya, sumber nyawanya lah. Kita bahas dari akarnya dulu ya, yaitu iman. Iman ini fungsinya mirip banget sama tembok benteng pertahanan yang super tebel. Akar iman inilah yang bakal meluk erat pohon rohani kita. Jadi pas ada badai kenceng, pohon kita nggak bakal gampang kecabut. Akar ini juga yang ngelindungin kita dari, tahu kan, godaan-godaan duniawi yang kelihatannya enak tapi cuma sementara. Atau pas kita lagi gila harta, bahkan ngerasa gengsi di depan orang lain. Iman inilah yang nahan kita biar tetap napak di tanah dan gak goyah. Terus apa yang bikin pohon ini benar-benar hidup? Ya aliran getahnya tadi, alias cinta kasih. Ini ngingetin saya sama kata-kata Rasul Paulus yang indah banget. Dia bilang, siapa sih yang bisa misahin kita dari kasih Kristus? Jawabannya, ya nggak ada. Kasih Allah itu ibarat kekuatan paling ultimate, paling sempurna. Kalau kita nolak kasih, itu sama aja kayak kita motong sumber nyawa kita sendiri. Beneran deh, nggak ada penderitaan, kelaparan, atau bahaya sekecil apapun di dunia ini yang bisa misahin kita dari hangatnya pelukan kasih Kristus. Luar biasa kan? Gini, buat bener-bener ngerti seberapa dahsyatnya kekuatan rohani ini, kita butuh contoh nyata dong. Kita punya 2 superhero atau tokoh panutan yang pernah ngelewatin badai hidup paling parah. Pertama, dari Perjanjian Baru, siapa lagi kalau bukan Bunda Maria? Beliau ini punya kekuatan iman yang murni banget dan ketabahan luar biasa pas berdiri di bawah kayu salib. Dan dari Perjanjian Lama, kita punya Bapak Ayub. Wah, tokoh yang satu ini punya mental baja sejati. Dia berhasil bertahan ngelewatin rentetan musibah yang datangnya tuh bertubi-tubi tanpa jeda. Kita ngobrolin Bunda Maria dulu ya. Kadang tuh kita mikir, Bunda Maria itu sosok suci di awan-awan, pakai mahkota bintang yang kayaknya jauh banget dari kehidupan kita sehari-hari. Padahal, aslinya nggak gitu. Beliau itu seorang perempuan, seorang ibu yang bener-bener tangguh di dunia nyata. Beliau selalu dengerin apa maunya Tuhan, dan ini yang penting, omongannya selalu sejalan sama tindakannya. Dari mana sih kekuatan dahsyatnya ini? Murni dari niat baiknya, ketulusan hatinya, dan karena beliau selalu ngebiarin dirinya dipenuhi sama Roh Kudus. Karena kasih dan kesetiaan Bunda Maria yang begitu dalam, beliau berani loh ikut ngerasain dan mikul penderitaan putranya sampai ke puncak Golgota. Sikap belah rasa atau ikut menderita bersama Yesus ini jadi contoh yang paling sempurna buat kita. Maksudnya gini, ngikutin teladan Bunda Maria itu berarti kita diajak buat nggak kabur dari salib kita masing-masing. Entah itu tumpukan PR yang bikin pusing, tekanan di kantor yang bikin stres, atau tanggung jawab ngerawat keluarga yang lagi sakit di rumah. Kita hadapin bukan kita hindarin. Nah, sekarang beralih ke Bapak Ayub.
Coba deh adik-adik, bapak ibu, bayangin kalian punya segalanya. Harta melimpah, keluarga utuh, sehat walafiat. Terus dalam sekejap mata, puff, semuanya hilang. Harta ludes, keluarga tiada, badan pun sakit-sakitan. Cerita Ayub ini ngajarin satu hal penting banget. Musibah atau kenyataan pahit dalam hidup itu sebenarnya semacam tempat latihan. Tempat di mana kekuatan rohani kita benar-benar diuji dan dibersihin. Persis kayak emas yang dibakar di dalam api. Hebatnya, Ayub bisa ngelewatin itu semua tanpa sedikit pun. Sekali lagi, tanpa sedikit pun kehilangan imannya sama Tuhan. Pasti sekarang pada mikir, terus gimana dong cara kita ngelatih roh kekuatan itu di kehidupan nyata sehari-hari? Tenang, ada 4 langkah konkret yang bisa langsung kita praktekin. Pertama, kita harus berani ngadepin kenyataan pahit tanpa sembunyi. Kedua, tolong jangan gampang putus asa pas lagi sakit atau kena musibah. Susah emang, tapi pelan-pelan ya. Ketiga, nah ini, tunjukin solidaritas. Ulurkan tangan buat bantu teman atau tetangga yang lagi kesusahan. Dan yang keempat, jadilah pembawa harapan, dimanapun kita berada. Ngomong-ngomong soal harapan, bayangin sebuah jangkar kapal laut. Jangkar yang gede banget dari besi murni. Harapan kita itu persis kayak jangkar ini. Fungsinya nahan perahu kehidupan kita biar nggak kebawa ombak keputusasaan pas lagi ada badai. Ingat ya, harapan sebagai orang Kristen itu bukan cuma rasa optimis dangkal, kayak besok pasti dapat duit atau besok pasti langsung sukses. Bukan. Harapan kita itu pegangan kuat pada janji Tuhan. Sebuah keyakinan penuh kalau seburuk apapun hari ini, kita tuh punya jaminan masa depan kekal dan sempurna bareng Allah. Makanya kita semua di sini tuh dipanggil buat jadi people of hope atau orang-orang yang bawa pengharapan. Punya karunia roh kekuatan itu artinya kita udah nggak bisa lagi hidup cuma buat mikirin diri sendiri. Sekali lagi ya, kita nggak hidup buat diri sendiri. Kita diajak buat peduli, dukung keadilan dan ngehargain sesama manusia. Apalagi kalau ada tetangga atau umat di lingkungan kita yang lagi ada di titik paling bawah, di masa paling gelap, nah disitulah kita harus banget hadir dan bantu mereka. Oke, sekarang yuk kita ambil napas dalam-dalam sebentar. Relax, saya mau ngajak adik-adik, kakak OMK, bapak, ibu, dan oma opa semua, coba pikirin satu aja tantangan hidup atau beban yang rasanya tuh paling berat buat kalian saat ini. Udah dapat? Kalau ada kertas di dekat kalian, boleh banget ditulis. Atau kalau nggak ada, genggam kuat-kuat beban itu di dalam hati. Nanti kita bakal bawa tantangan-tantangan nyata ini di dalam doa umat bersama. Kita serahin semuanya dan minta karunia roh kekuatan dari Tuhan supaya kita benar-benar dimampukan buat ngadepin masalah itu. Sebagai penutup obrolan kita hari ini, yuk kita doain kalimat ini pelan-pelan di dalam hati kita. Bunda Maria, terima kasih buat teladan imanmu sebagai murid Kristus sejati. Semoga lewat doamu, aku makin dikuatkan dalam iman, harapan, dan kasih. Satu hal yang pengen saya tekankan, punya roh kekuatan bukan berarti hidup kita bakal mulus terus, nggak pernah jatuh atau nggak pernah nangis. Bukan gitu, tapi artinya kita bakal selalu punya alasan ilahi, punya pegangan untuk bisa bangkit lagi. Jadi, badai kehidupan apa nih yang bakal kalian taklukin besok pagi bersama hembusan Roh Kudus? Terima kasih ya udah nemenin saya belajar bareng hari ini. Sampai jumpa di sesi berikutnya, dan Tuhan memberkati.